Halo anak-anak kelas 4 semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Kali ini kita akan belajar bersama dalam video pembelajaran. Kita akan belajar pada tematika pembelajaran yang kelima. Sebelum kalian melanjutkan video ini, silakan video ini dijeda dulu dan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih anak-anak sudah berdoa. Mari kita lanjutkan pembelajaran dalam video ini. Kita akan belajar tentang karakteristik tempat hidup hewan. Kalian juga bisa menyiapkan di buku kalian di halaman 76. Nah, karakteristik di sini ada ayam. Mungkin kalian di rumah juga ada yang punya peliharaan ayam. Nah, karakteristik tempat hidupnya ayam itu di mana? Oh, ayam itu biasanya hidupnya di darat, di daratan ya. Ataupun misalnya kalau di rumah saya hidupnya di kandang, Pak. Nah, silahkan. Terus kemudian ada bebek. Nah, ada bebek. Bebek ini hidupnya kira-kira di mana binatang bebek ini? Itu adalah karakteristiknya, tempatnya. Ada kucing. Nah, ini ada kucing. Kemudian ada ikan. Nanti silahkan dituliskan karakteristik tempat hidup hewan-hewan berikut. Ikan itu misalnya, ikan di air, di sungai. Silahkan dituliskan karakteristik yang kalian ketahui dari hewan-hewan berikut ini. Mulai dari ayam, bebek, kemudian kucing, kemudian ikan. Nah, di bawahnya itu apa kesimpulanmu tentang karakteristik tempat tinggal hewan di atas? Apakah semua hewan itu tempat tinggalnya sama? Nah, silahkan dibuatkan kesimpulan. Apa perbedaan tempat hidup kucing dan ikan? Perbedaan tempat hidupnya. Kalau kucing itu tempatnya di mana? Kalau ikan itu di mana? Perbedaannya nanti apa? Nah, silakan kalian tuliskan juga di kolom ini. Dan menurutmu apakah kedua hewan tersebut dapat hidup di tempat yang sama? Nah, misalnya ikan kemudian kucing itu apakah dapat hidup di tempat yang sama? Tentu saja tidak, karena karakteristiknya yang berbeda. Begitu anak-anak. Nanti itu silahkan tuliskan jawabanmu di kolom ini. Kemudian di baliknya di halaman 78, apakah keadaan alam, iklim dan bentuk bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Yang dimaksud iklim itu adalah misalnya suhunya, iklim keadaannya, ataupun misalnya suhunya dingin, panas, kemudian musim hujan, musim kemarau. Kalau bentuk bumi itu misalnya dataran rendah, dataran tinggi. Apakah berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Tentu pasti ada pengaruhnya. Nah, kamu cari pengaruhnya bagaimana terhadap kehidupan binatang tersebut. Sebelum memelihara hewan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik? Misalnya kamu ingin memelihara ikan. Nah, sebelum kamu memelihara ikan, kamu harus tahu karakteristik ikan tersebut. Ikan tersebut itu misalnya dapat hidup di air yang suhunya berapa, kemudian tempatnya, luasnya, lebarnya itu berapa, harus tahu dahulu. Jangan sampai memelihara ikan ternyata kita menyiksa binatang. Misalnya ditaruh di botol kecil gitu ya, ikannya tidak bisa bergerak kemana-mana. Nah, itu termasuk menyiksa binatang, itu tidak boleh. Memelihara boleh asalkan tempatnya itu harus sesuai dengan karakteristik binatang tersebut. Nanti di bukumu di halaman selanjutnya kalian juga akan belajar tentang karakteristik binatang-binatang yang lainnya.
silahkan dibaca, nanti ada karakteristik cicak. Cicak itu karakteristiknya bagaimana, mengapa dia bisa berjalan di tembok, di dinding ya, tidak jatuh. Itu ada penjelasannya di sini. Silahkan dibaca di halaman 79. Di halaman 80 ada kelelawar. Kelelawar itu biasanya keluarnya malam, gelap. Kenapa dia ketika terbang padahal gelap, tidak nabrak dinding, tidak nabrak pohon. Nah, itu adalah termasuk karakteristiknya. Nanti silahkan dibaca di situ. Kemudian ada bunglon. Bunglon itu binatang yang bisa berubah warna menyesuaikan dengan tempat dia berada. Nah, mengapa kok bisa begitu? Alasannya apa dia berubah warna? Itu juga termasuk karakteristik. Silahkan nanti dibaca di halaman 80. Itu anak-anak. Jadi jangan bosen-bosennya untuk membaca. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Setelah kalian belajar ini, kita langsung. Jadi di bukumu itu sebenarnya ada muatan matematika, tetapi muatan matematika tidak Pak Danang jelaskan dalam video ini karena nanti ada waktunya tersendiri untuk muatan matematika. Kita langsung lihat ya. Kamu bisa melihat di bukumu lagi di halaman 90. Ada wawancara. Nah, wawancara ini kemarin kalian juga sudah melaksanakan membuat laporan wawancara. Terima kasih banyak sudah belajar membuat laporan wawancara. Nah, ini hampir sama dengan yang kemarin. Maka kita lanjutkan saja. Terakhir ada tentang kelestarian hewan langka. Nah, di halaman 92 ada lestarikan hewan langka. Mengapa kita perlu melestarikan hewan langka? Kemudian bagaimana usahanya? Ada di bacaan ini. Kalian nanti dapat membaca setelah video ini, dapat membaca di halaman 92. Setelah kalian membaca, kalian mengerjakan di halaman 92 dan 93. Mengapa kita perlu melestarikan hewan langka? Apa yang terjadi jika terdapat hewan yang punah? Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka? Kemudian tuliskan himbauanmu kepada masyarakat agar melestarikan hewan langka. Ini nanti terus kemudian apa kaitan antara kewajiban sebagai warga negara dengan pelestarian hewan langka? Dan yang terakhir, apa yang terjadi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan? Silahkan kalian jawab sesuai dengan pendapat kalian masing-masing. Nanti dalam selanjutnya kita akan bahas bersama ini dalam pembelajaran Zoom. Begitu anak-anak semuanya. Video pembelajaran pada hari ini. Terima kasih banyak sudah melihat video pembelajaran ini. Sampai ketemu dalam video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar. Terima kasih anak-anak semuanya. Dadah.